Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi Ulumul Quran dalam kaitan pembahasan perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Marilah kita ikuti. Al-hadithun nabawi. Al-hadis sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Al-hadis itu adalah al-jadid atau bisa berarti al-khobar, suatu berita. An-nabawi berarti hadis ini dinisbatkan asal usulnya kepada Nabi. Sehingga dalam ulumul hadis, definisi hadis itu adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulan au fi'lan au taqriran au sifah. Sifah khalqiyah au khuluqiyah. Yaitu hadis adalah ma'udhifa ilan Nabi, yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, qaulan berupa ucapan, ucapan itu mencakup doa dan lain sebagainya, au fi'lan yaitu kata perbuatan itu bisa cara-cara sholat, gerak-gerik beliau, kemudian takriran, ketetapan beliau, au sifat khalqiyah au khulqiyah, ataupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik ataupun sifat berupa karakter. Seperti sifat fisik itu badan beliau tingginya seberapa, kemudian raut mukanya, rambutnya, cara berpakaiannya, itu sifat khalqiyah. Kemudian khulqiyah adalah karakter beliau, senyum beliau, akhlaknya dan lain sebagainya. Kemudian al-hadisun nabawi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama tauqifi dan yang kedua adalah tauqifiki. Apa itu hadis yang tauqifi? Yang tauqifi ini adalah yang redaksi dari maknanya itu datang dari wahyu, atau yang kita sebut ma talqahu Rasul sallallahu alaihi wasallam madmunuhu minal wahyi. Jadi yang dari sisi konten, isi redaksi hadisnya itu datang dari wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Fabayyanahu linnas bikalami. Tetapi kemudian dari makna yang disampaikan dari wahyu itu disampaikan oleh Rasul kepada manusia, kepada umatnya dengan kata-katanya sendiri, dengan ucapannya sendiri. Nah, ini adalah yang tauqifi. Jadi hadis tauqifi memiliki sumber berupa wahyu. Sehingga sifatnya apa? Ini qat'iyah subut. Qat'i, pasti, memiliki kepastian karena wahyu tidak mungkin salah. Kemudian yang kedua adalah hadis nabawi yang bersifat taufiki. Taufiki. Nah, ini adalah yang sumber hadis ini dari hasil ijtihad Rasul atau mastanbatahu Rasul sallallahu alaihi wasallam min fahmihi lil Quran, yang Rasulullah simpulkan dari pemahaman beliau terhadap Al-Quran. Karena beliau adalah yang menjelaskan, menerangkan Al-Quran. Sehingga ini hasil ijtihad. Karena hasil ijtihad maka mungkin bisa salah, karena Rasul juga bisa salah. Sehingga di Al-Quran banyak beberapa surat seperti Abasa, At-Tahrim, Al-Ahzab itu menegur Rasul. Karena mungkin Rasul salah dalam berijtihad. Nah, contoh konkretnya adalah apa yang pernah terjadi pada perang Badar. Ketika Rasulullah mengambil kebijakan untuk bisa memberikan tebusan bagi para tahanan perang Badar. Mereka yang ditahan bisa ditebus, baik dengan uang ataupun dengan mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Nah, ini yang taufiki. Nah, adapun perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi secara umum dapat kita lihat di sini. Hadis qudsi maknanya dari Allah disampaikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara-cara wahyu, bukan secara ta'yin. Lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penisbatannya pada Allah, karena Allah lah yang memang menjadi sumber dalam menyampaikan hadis ini. Dan memang redaksinya di situ mengandung kata-kata yaitu qala Allahu ta'ala. Jadi asalnya memang sudah ada kata qala Allah Ta'ala sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat
Jibril. Nah, sedangkan hadis nabawi yang sifatnya tauqifi, meskipun hadis ini isi diterima oleh Rasul melalui wahyu, tetapi dalam pewahyuannya memang ya tidak menggunakan kata qalallahu ta'ala. Sehingga Jibril hanya menyampaikan maknanya begitu saja tanpa redaksi qalallahu ta'ala. Nah, dalam konteks ini maka hadis yang sifatnya tauqifi bisa dikatakan hadis yang qat'i karena sumbernya wahyu. Ya, tetapi tetap ya, kata-kata itu kemudian dinisbatkan kepada Rasul sesuai dengan nas yang diturunkan oleh malaikat yang dalam wahyu tersebut. Ya, jadi tidak menggunakan redaksi qalallahu ta'ala, tetapi cukup dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang taufiqi, ya, ini adalah hadis yang disimpulkan dari istihad Rasul. Ya, istihad Rasul. Karena Rasulullah juga beristihad ya, dalam memahami Al-Quran. Nah, apabila benar maka tidak akan turun wahyu untuk menegur. Tapi kalau salah justru akan turun wahyu untuk menegur atau membetulkan istihad Rasul tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan. Nah, hadis nabawi adalah wahyu dengan makna, lafaz dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa tidak dinamai hadis qudsi? Nah, jawabannya adalah penamaan hadis qudsi demikian karena kepastian adanya nas syar'i, ya, bahwa penisbatannya pada Allah dengan sabda Nabi. Ya, sehingga ada qalallahu ta'ala dan yaqulullahu ta'ala. Nah, sedangkan hadis nabawi tidak ada petunjuk nas yang menunjukkan seperti itu. Jadi memang dari asal usulnya, ya, ketika malaikat Jibril menyampaikan hadis ya, qudsi itu sudah ya, menggunakan kata qalallahu ta'ala. Artinya Jibril mengucapkan kata-kata itu. Ya, tetapi untuk hadis nabawi ya, memang tidak ada nasnya yang menyebut adanya kata qalallahu ta'ala. Ya, sehingga beda antara hadis qudsi dengan hadis nabawi yang sifatnya tauqifi. Kemudian yang kedua, apabila lafaz hadis qudsi dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengapa dinisbatkan kepada Allah ya, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini umum di kalangan Arab ketika mereka membacakan suatu syair. Ya, meskipun syair itu adalah karya orang lain, ya, tetapi orang yang membacakan syair akan menyebut ya, si penyair ini, si penyair itu. Demikian juga dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya berfirman dalam beberapa surat menggunakan redaksi atau kata-kata dari orang ya, seperti Fir'aun, Luqman, Musa atau yang lainnya ya, kata-kata itu secara substansi isinya memang ya, kata-kata Fir'aun, kata-kata Luqman, kata-kata Musa, tetapi firman redaksinya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu misalnya, ya bunayya la tusyrik billah. Itu kata-kata Luqman pada isinya, ya, pada tataran isi. Tapi kemudian redaksi yang diungkapkan di sini adalah redaksi dari firman Allah. Ya, demikian juga kata-kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la misalnya. Ya, ketika Fir'aun mengatakan aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, itu mengambil substansi isi dari kata-kata Fir'aun, tetapi diungkapkan dengan kata-kata ya, kata-kata Allah atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah ya, perbedaan antara hadis qudsi dengan hadis nabawi ya, baik yang sifatnya tauqifi maupun yang taufiqi. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.